Oke teman-teman, balik lagi ke channel favorit kalian, dimana channel ini bisa memberikan manfaat yang sangat mendalam di kehidupan sehari-hari kalian, yang membuat kalian pun menjadi orang yang ideal. Pernah gak sih teman-teman kalian merasa diri kalian itu kurang pandai ngomong, kurang menarik, kurang berani, kurang layak dapat promosi, atau bahkan kurang layak disukai? Ya, insecure lah, ya simpel ya. Kita semua pernah ya kan, dan kita sering mengira orang yang percaya diri itu terlahir begitu saja, atau bawaan dari lahir, atau keturun dari ortunya. Yang lebih parah lagi teman-teman, menelan suplemen percaya diri yang bikin lu justru ketergantungan. Lalu apa yang punya bakat, punya wajah, punya keberuntungan, tapi apa iya masih percaya diri? Belum tentu bisa percaya diri yang sejati itu. Jadi percaya diri sejatinya adalah ya percaya yang lainnya kayak gimana. Nah, dari sisi sains ternyata punya cerita yang sangat-sangat berbeda teman-teman. Kepercayaan diri itu bukanlah sifat dari bawaan, bukan dari yang udah gue jelaskan, tapi sebuah keahlian yang sangat lo kuasai. Dan seperti semua keahlian di berbagai macam bidang ya, dia bisa dipelajari, dilatih, dan dikuatkan ya. Nah makanya teman-teman, video ini kita akan membongkar untuk kalian dengan penjelasan ilmiah yang luas, dan yang paling penting adalah bisa kalian praktikkan di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi simak sampai selesai biar manfaatnya kerasa. Kita mulai dengan membongkar mitos terbesar pada percaya diri. Selama ini ya, percaya diri ini ya sering disamakan dengan external validation, nilai bagus, pujian, likes yang banyak, penampilan yang sempurna. Itu salah besar teman-teman. Itu namanya kondisional atau keadaan confident, percaya diri. Kepercayaan diri yang rapuh karena tergantung pada faktor luar atau eksternal yang tidak selalu kita kendalikan ya. Itu semu teman-teman. Ilmu saraf, neuroscience, dan psikologi mengenal konsep growth mindset dari Carol Dweck. Singkatnya adalah otak kita teman-teman bukanlah benda kaku. Dia seperti otot, bisa berkembang, bahkan bisa menciut. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan mereka itu statis. Jadi kegagalan adalah bukti bahwa mereka ini tidak berbakat. Hasilnya apa? Mereka menghindari tantangan karena takut gagal akan mengoreksi cita dirinya, dan akhirnya dia stuck gitu-gitu aja ya. Orang yang punya fixed mindset, walaupun ya udah 3 kali 5 kali tetap gagal, ya udah nggak mau berkembang karena dia udah fixed mindset ya kan, karena dia udah mengkotakkan dirinya, ya udah gue gini gitu. Itu salah besar teman-teman. Sebaliknya teman-teman ya, orang dengan growth mindset percaya kemampuan bisa dikembangkan, dilatih, bahkan fleksibel gitu ya otot kita melalui usaha dan belajar. Kegagalan bagi pemilik growth mindset adalah data. Itu adalah data, bukan identitas. Jadi kegagalan itu sebuah data. Dimana disinilah fondasi kepercayaan diri sejati dibangun, dibentuk bukan pada aku pasti bisa, tapi pada aku bisa karena belajar. Untuk bisa perbedaan keyakinan ini mengubah seluruh cara otak kita merespon tantangan yang akan datang gitu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita merasa percaya diri atau tidak percaya diri atau insecure? Ini adalah 3 pemain utamanya teman-teman. Yang pertama adalah ada amigdala versus prefrontal cortex. Pertama di kepala kita yang itu ya bunyi-bunyi pikiran-pikiran yang overthinking itulah ya, amigdala. Amigdala apa? Amigdala adalah sistem alarm primitif kita saat menghadapi situasi mengancam atau terasa terancam seperti presentasi atau ngobrol dengan orang baru. Amigdala ini bisa meneriakkan awas, bahaya sosial, malu, ditolak. Dia ini membanjiri tubuh kalian dengan sinyal-sinyal stres, anxiety, atau bahkan kecemasan.
Nah, percaya diri adalah saat prefrontal cortex ini, pusat logika kita, pencernaan, dan pengambilan keputusan itu berhasil mengambil alih kendali secara total. Dari amigdala yang panik itu, ya, semakin sering lo melatih prefrontal cortex ini untuk tenang dan dalam menghadapi ancaman sosial, semakin kuat pula jalur saraf kalian dan bahkan menjadi habit. Ini namanya neuroplastisitas, ya, dimana otak kita ini bisa kita kembangkan sesuai dengan keinginan kita dan bahkan bisa dilatih. Kedua, hormon si penghancur dan si pemberani, ya. Kortisol, hormon stres, ya, tingginya kortisol ini memperkuat sinyal amigdala, bikin pikiran mumet, ngejeruwet gitu ya, tangan berkeringat dan bahkan lu gemetar karena tidak aman, ya. Dopamin dan serotonin inilah duo pemberaninya. Dopamin dikeluarkan saat kita mengantisipasi hadiah atau menyelesaikan masalah atau tujuan, memberi rasa semangat dan fokus. Dan serotonin adalah berkaitan dengan rasa bangga, pengakuan, dan kesejahteraan dan kedaulatan. Kepercayaan diri kita ini tinggi seiring dikaitkan dengan keseimbangan hormon-hormon yang positif yang ada di dalam tubuh kita. Jadi hormon itu mempengaruhi kepercayaan diri kita, ya. Yang ketiga, body language loop umpan balik, ya. Ini teman-teman sangat powerful, ya, body language ini, tapi ini bisa dilatih juga. Teman-teman, body language ini sangat mempengaruhi banget kepercayaan diri kita, ya. Latih dengan body language kita dengan tegak, ya. Karena di dalam psikologi sosial membuktikan bahwa tubuh dan pikiran kita ini saling mempengaruhi, ya. Di dalam penelitian Amik Kadi, ya, menunjukkan bahwa sebuah pose badan kita, ya, itu sebuah kekuatan, ya, power pose, ya, ya. Seperti berdiri tegak dengan tangan di pinggul, ya, selama 2 menit saja. Coba kita latih nanti, ya. Dapat menurunkan kortisol dan meningkatkan testosteron, ya, hormon yang dikaitkan dengan dominasi dan kepercayaan diri yang ada di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, bukan hanya rasa percaya diri yang membentuk tubuh, tapi juga tubuh ya yang membentuk rasa percaya diri itu sendiri, ya. Itu artinya kalian bisa memasukkannya sampai kalian berhasil dan sehingga kalian udah terbiasa seperti pose tegak gitu. Fake it till you become it. Oke, teori sudah, sekarang saatnya praktik. Bagaimana cara melatihnya? Ini rumus praktis yang sangat simpel tapi sangat powerful, ya. Yang pertama ada mastery melalui kemenangan kecil atau small wins. Otak kita ini butuh bukti, teman-teman, ya. Kalian tidak bisa hanya berteriak aku percaya diri di depan cermin. Nggak bisa gitu, ya. Bangun dan buktikan, ya. Tetapkan tujuan kalian yang sangat kecil dan pasti tercapai. Misal, hari ini gua akan menyapa satu orang yang tidak gua kenal atau random, ya. Atau gua akan memberikan satu pendapat dalam rapat. Setelah berhasil, otak lu melepaskan hormon dopamin. Itu adalah sebuah hadiahnya, teman-teman. Dia akan mencatat, ya, oh ini gue bisa nih gue lakuin gitu kan. Sehingga menjadi sebuah akumulasi dari small wins ini, dan inilah yang membangun self-efficacy, yang mana keyakinan lu pada kemampuan diri lu untuk menyelesaikan tugas lu menjadi terus meningkat gitu. Rasa percaya diri dibangun, rasa keyakinan dibangun dengan rasa percaya diri yang kecil-kecil. Lalu yang kedua, persiapan dan latihan, the power of preparation. Rasa gugup sering datang dari ketidaksiapan pada prefrontal cortex kita ini, ya. Karena kita menyukai data dan rencana, ya kan. Nah, makanya latih dan kuasai bidang lo saat ini. Kalau takut presentasi, latihan di depan cermin dulu selama 10 kali atau beberapa menit. Kalau lo takut wawancara, coba buat daftarnya, pertanyaan, dan latihan jawaban. Persiapan mengurangi sebuah ancaman sehingga lu ketika sudah hari hanya, ya lu udah tenang-tenang aja, ya kan? Dan pastinya yang tidak dikenal atau sehingga menenangkan amigdala, ya. Ya karena ini bisa menenangkan amigdala lu gitu.
Lalu yang ketiga ada reframe self talk. Nah ini yang gue suka nih ya, bahkan gue sangat gue anjurkan banget untuk teman-teman, yaitu menyusun ulang pembicaraan pada diri kita sendiri. Kita pasti sering dong ya ngomong sama diri kita sendiri. Nah itu coba perhatikan, jangan sampai lu terbawa oleh realita yang bikin lu nggak percaya diri. Makanya di sini susun kata-kata yang benar yang bikin lu percaya diri. Perhatikan dialog dalam kepala lu ya, kebiasaan yang ada di kepala lu itu apa. Ganti kalimat menghakimi, misal gua bodoh banget sampai lupa ini. Nah itu sangat haram lah ya. Dengan kalimat observasi dan growth mindset, oke, kita ganti dengan oke, gua kelupaan, lain kali gua akan catat di notes gitu. Jadi ganti aku tidak bisa menjadi aku belum bisa gitu. Simple tapi ini sangat mempengaruhi ya. Bahasa membentuk realitas saraf kita gitu. Oke, yang keempat, postur dan nafas dan instant hack. Ini sangat-sangat powerful dan bahkan sangat instan. Teman-teman, sebelum kalian masuk ke situasi menegangkan, luangkan 2 menit sebelumnya. Berdiri tegak atau duduk tegak, bahu ke belakang, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, hitung 4 detik, tahan 4 detik. Buang perlahan selama 6 detik melalui mulut. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang menenangkan. Coba Pak, sekarang dulu praktikkan jeda video ini. Jangan, ini secara instan langsung naik hormon serotonin lo. Tersenyum kecil bahkan jika dipaksakan, sinyal dari otot wajah ke otak ini bisa memicu perasaan lebih positif dan lo akan merasakan secara instan ya, sinyal positif yang ada dalam diri lo. Teman-teman, jadi apa yang membuat kita ini lebih percaya diri? Apa? Bukanlah keajaiban, bukan uang, tapi sebuah proses ilmiah yang bisa direkayasa. Ya. Kepercayaan diri ini bisa kita latih. Yang pertama, pergeseran pola pikir dari fixed mindset ke growth mindset. Kegagalan adalah data, bukan identitas. Kegagalan sebuah data yang berharga sehingga lu bisa melakukannya sehingga nggak melakukan kesalahan lagi gitu. Yang kedua, pemahaman tubuh. Kendalikan amigdala lu dengan prefrontal cortex dengan cara atur hormon dengan postur dan memanfaatkan neuroplastisitas ya. Yang ketiga, strategi praktis. Kumpulkan small wins yang tadi udah dijelaskan, persiapkan diri lu dengan matang, koreksi self talk, dan gunakan body language sebagai alat lu untuk menjadi orang yang percaya diri. Latihan, intinya latihan dan konsisten, sehingga kepercayaan diri lu datang secara alami tanpa lu sadari, karena lu udah menjadi kebiasaan. Kepercayaan diri sejati adalah sebuah keyakinan pada proses belajar dan kemampuan kita untuk beradaptasi memiliki lu sendiri. Dia tidak menghilangkan rasa gugup, tapi memberikan lu tools untuk bereaksi meski merasa gugup. Ya, minimal banget mah, minimal banget rasa gugup itu udah bagus banget lah. Meminimalkan rasa gugup itu udah bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman, mulai hari ini, mulailah dari yang paling kecil dulu ya. Sekarang lakukan power poses body release selama 2 menit. Setelah menonton video ini, teman-teman, tentukan 1 small wins yang akan lu capai hari ini. Ingat teman-teman, setiap master pernah menjadi pemula. Setiap orang percaya diri yang kalian lihat pernah merasakan hal yang sama juga seperti lo. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah mereka memilih untuk mempercaya sebuah proses dan melatih otot kepercayaan dirinya setiap hari secara konsisten dan konstan. Ya ini nggak bayar cuy, nggak bayar. Ini sangat bisa lo aplikasikan sekarang juga gitu. Dan kepercayaan diri bukanlah sebuah takdir ya, dia adalah sebuah keputusan dan latihan, dan latihan itu bisa dimulai sekarang juga. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat dan lakukan hari ini juga small wins-nya sehingga menjadi habit. Sampai jumpa di
video selanjutnya. Oh iya teman-teman, bonusnya adalah ketika lu udah percaya diri secara kebiasaan, aura karismatik lu pasti keluar dan lu menjadi orang yang sangat disegani. Thanks for watching.